Judul khotbahnya Train to Believe, terlatih untuk percaya. Amin. Tuhan mau saudara terlatih untuk percaya. Karena hari-hari ini saya jumpai banyak orang terlatih negative thinking. Pak Pendeta doakan. Tadi bos saya sapa, dia diam aja. Kebetulan saya kenal sama bosnya. Kenapa kamu ada masalah? Iya, lagi sakit gigi ya kan. Kamu terlalu netting ya kan. Kamu terlatih negative thinking, overthinking. Kadang-kadang kita lihat masalah, lihat tantangan. Kita curiga sama Tuhan, Tuhan gak jawab doa kita. Padahal kalau pintu itu dibuka dan kamu masuk ke situ, itu membahayakanmu. Amin. Saya suka bilang sama teman saya, pintu terbuka dari Tuhan, pintu tertutup juga dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu baik buat kita. Tuhan gak pernah jahat sama kita. Amin. Kita harus terlatih percaya. Bukan terlatih negatif, terlatih cemas, terlatih khawatir. Ada masalah, percaya. Setiap ada masalah, pasti ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Pasti ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan buat kita ketika kita hadapi masalah itu. Jangan terlatih khawatir, jangan terlatih cemas, jangan overthinking, jangan terlatih negative thinking. Terlatihlah percaya bahwa kebaikan Tuhan ada buat hidup kita di bulan ini. Bahkan tidak habis-habisnya kebaikan Tuhan buat kita. Ayo tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Saya memulai khotbah saya dengan Efesus 2 ayat 10. Memberi saudara dorongan untuk percaya, bukan dorongan untuk khawatir. Yuk kita baca dulu ayatnya sampai selesai. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Garis bawahi yang pertama kalimatnya, kita ini buatan Allah. Saudara buatan Allah. Amin. Saudara mau lihat perbuatan Allah? Hidupmu perbuatannya Allah. Amin. Kamu karyanya Allah. Kamu idenya Allah. Amin. Kamu perbuatannya Allah. Allah masih berbuat di hidupmu sampai hari ini. Allah belum berhenti berkarya di hidupmu hari ini. Amin. Allah masih berbuat sesuatu di hidupmu. Kamu buatan Allah. Yuk pegang dadamu bilang, saya buatan Tuhan. Pegang dadamu bilang, saya hasil perbuatan Tuhan. Amin. Kalau kamu ada sampai hari ini, Tuhan masih bentuk kamu, Tuhan masih berkarya. Kamu harus tahu bahwa Tuhan berbuat banyak buat hidupmu di atas kayu salib. Amin. Kalau kamu ngerti itu di dalam Yesus, Tuhan telah berbuat banyak buat hidupmu, kamu juga akan berbuat banyak buat Tuhan. Melakukan pekerjaan baik. Amin. Kalau kita ngerti kita buatan Allah, kalau kita ngerti versi terbaik hidup kita sudah dibayar di kayu salib, Tuhan punya versi terbaik buat kita. Dan kita ini karyanya Allah. Saya percaya itu yang buat kita nggak mundur di tengah tantangan, nggak nyerah di tengah masalah. Amin. Itu yang buat kita nggak menghalalkan cara di tengah kekurangan. Padahal bisa mark up, padahal bisa korupsi. Kita nggak korupsi karena kita percaya kita karyanya Allah. Amin. Kita buatan Allah. Sekali lagi bilang, saya buatan Allah. Coba kasih kekuatan kanan kirimu, bilang, Allah masih berbuat di hidupmu. Amin. Allah masih berkarya di hidupmu. Amin. Makanya saya menyebutnya iman. Iman itu adalah seberapa banyak kamu percaya Tuhan Yesus mengasihi kamu. Saudara percaya Tuhan banyak mengasihi saudara? Di atas kayu salib Tuhan banyak mengasihimu. Kalau kamu tahu itu, kamu punya iman. Iman itu untuk apa? Iman itu percaya. Percaya apa? Percaya walaupun jawaban doa belum kelihatan. Percaya ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Jadi engkau gak mundur, engkau gak nyerah, engkau gak kompromi. Engkau gak andalkan orang. Engkau gak andalkan teman yang punya jabatan. Engkau andalkan Tuhan. Karena engkau percaya, amin. Itu iman. Iman percaya Tuhan banyak berbuat baik buat kita. Tuhan banyak berkarya buat kita. Tapi ayat ini tidak sendirian. Tidak berdiri sendiri. Ayat ini dimulai dari ayat 8. Dikatakan sebab karena kasih karunia. Kasih karunia apa? Kasih karunia itu karena kebaikan hati Tuhan. Karena anugerah. Saya masih gak ngerti Pak Pendeta apa. Karena apa yang Tuhan buat di kayu salib. Karena pengorbanannya.
Karena tubuh darahnya kamu diselamatkan. Amin. Oleh iman. Amin. Keselamatan disediakan tapi jadi milikmu ketika engkau percaya. Amin. Itu bukan hasil usahamu. Kamu nggak kontribusi di situ. Itu pemberian Allah. Kalau ada kontribusi saudara di sana, nggak bisa disebut pemberian. Itu namanya balas jasa. Itu pemberian Allah. Saudara harus ngerti dulu ini. Makanya tidak ada, ayat 9 bilang begini, tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu karyanya Tuhan. Dan tahukah saudara, kata keselamatan, diselamatkan bahasa aslinya sozo. Sozo bukan cuma diselamatkan. Sozo artinya dilindungi. Sozo artinya diberkati. Sozo artinya dipelihara. Sozo artinya dibukakan jalan oleh Tuhan. Sozo artinya dilepaskan dari dosa, dibuat menjadi utuh, ciptaan yang baru. Sozo artinya berkelimpahan dalam kasih-Nya. Amin. Dan Tuhan bayar semua itu. Apa yang kau perlu, kesembuhan, kuasa, mujizat, pemulihan, jalan yang terbuka, hidupmu yang lepas dari dosa, itu dibayar di kayu salib. Dan kau perlu mengimani Tuhan memberikan itu buat hidupmu. Amin. Sehingga engkau bisa berbuat banyak. Sehingga engkau bukan orang yang nyerah. Sehingga engkau orang yang berani hadapi tantangan. Sehingga engkau bukan orang yang kompromi, tapi engkau orang yang hidup kudus. Yuk tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Bilang kanan kirinya, itu perbuatan Allah. Amin. Keselamatan itu perbuatan Allah. Diberikan bagimu, disediakan bagimu. Pak Pendeta, apa yang harus saya buat? Saya suka pertanyaan ini. Lalu perbuatan apa yang dikehendaki Tuhan untuk saya perbuat supaya saya dapat sozo, supaya saya dipulihkan, diselamatkan? Tadi kita tahu itu perbuatannya Tuhan. Lalu saya nggak buat apa-apa. Tunggu. Yesus kasih tahu. Ini pertanyaan juga yang ditanyakan oleh banyak orang ketika Yesus hendak memberitakan tentang pengorbanannya tubuh darahnya di Yohanes 6. Ayat 28, yuk kita baca. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami apa? Perbuat. Apa jasa kami nih? Apa kehebatan kami? Apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saya percaya orang-orang itu berharap kamu harus tegar, kamu harus beriman, kamu nggak kompromi, kamu harus berbuat baik. Iya betul. Tapi saya mau menyebutnya itu buah dari sesuatu yang Yesus kasih tahu di awal. Itu bahan bakarnya yang Yesus kasih tahu supaya kamu tahan uji, nggak kompromi. Ada orang bersalah, ada orang memfitnahmu, kamu mengampuni, kamu memberkati. Kamu hidup kudus, kamu hidup yang luar biasa, beda sama orang agamawi cara hidupmu. Di atas orang-orang agamawi di luar sana cara hidupmu. Kalau kamu ngerti apa yang Yesus bilang, apa yang dikehendaki supaya aku buat, Tuhan, aku harus buat apa? Maka Yesus memberi jawaban. Yuk kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu apa? Percaya apa? Percaya kepada Dia. Siapa yang diutus Allah? Yesus. Untuk apa Dia diutus? Mati di atas kayu salib ganti hidupmu. Amin. Untuk apa Dia diutus? Mengerjakan keselamatan buat hidupmu. Untuk apa Dia diutus? Untuk membayar harga jawaban doa yang harusnya saudara dan saya bayar, tapi Dia bayar di atas kayu salib. Supaya saudara tahu kalau Tuhan berbuat banyak, itu yang memampukanmu berbuat banyak juga buat Tuhan. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Saudara harus paham konsep kekristenan. Beda sama agama-agama di luar sana. Agama di luar sana berbuat baik supaya dikasih upah. Saudara berbuat baik karena saudara tahu Tuhan sudah siapkan kebaikannya buat hidupmu. Amin. Tuhan sudah bayar versi hidupmu yang sekarang yang udah bertobat. Bahkan yang besok pertobatannya makin luar biasa lagi. Sudah dibayar di atas kayu salib. Amin. Dan kamu terima itu dengan percaya. Kita orang benar.
Saya ulang, kita orang benar, nggak ada yang amin. Amin. Mana yang percaya kita orang benar? Bilang, saya dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Dan sebagai orang benar, Tuhan mau di hari-hari ini, bulan Agustus, mungkin ada tantangan, mungkin ada masalah, tapi Tuhan bilang seperti ini, orang-orangku yang benar akan hidup oleh nama baik. Salah. Akan hidup oleh saldo di tabungannya. Salah juga. Akan hidup oleh pekerjaannya. Salah ya. Akan hidup oleh koneksi sama banyak orang hebat. Itu buah. Kalau saudara punya iman, saudara pasti rajin, saudara punya gelar. Tapi saudara nggak andalkan itu, amin. Saudara andalkan apa yang Yesus bayar di atas kayu salib buat hidupmu. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang nggak mengundurkan diri. Sehingga kita bisa ganti kata kita di ayat selanjutnya dengan kata saya sambil pegang dada. Yuk, boleh kita baca? Yuk, 2, 3. Tetapi saya bukanlah orang yang mengundurkan diri. Dan stop sebentar, kita bukan orang yang nyerah, nggak hadapi masalah dan kehilangan berkat, binasa. Kita bukan orang yang akhirnya kompromi, udah nggak kuat nih, akhirnya kompromi sama dosa. Kita bukan orang seperti itu dan binasa. Baca terus, tetapi orang-orang yang percaya apa? Percaya keselamatan sudah dibayar di kayu salib. Percaya mujizat sudah dibayar di atas kayu salib. Percaya versi hidupmu yang adalah ciptaan baru, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, sudah dibayar di atas kayu salib. Percaya itu menjadi milikmu, amin. Kalau percaya apa? Beroleh hidup. Kata hidup di sana sozo, sama katanya. Beroleh pemulihan, beroleh keselamatan, beroleh jalan yang terbuka di bulan ini, beroleh kebaikan Tuhan. Tuhan sudah sediakan, bukan sekedar hari ini, tapi sejak dulu ketika dia mati di atas kayu salib buat hidupmu. Amin. Bilang kanan kirinya, hidup oleh iman. Amin. Jangan hidup pakai kekuatanmu sendiri. Iman itu percayamu yang mengubah keadaanmu. Percayamu yang mengubah karaktermu. Kalau saudara difitnah orang, saudara nggak bela diri, saudara menyerahkan sama Tuhan, saya jamin, saya percaya di hatimu, engkau percaya bahwa saudara nggak butuh pembelaan orang, saudara tahu Tuhan pasti bela saudara. Percayamu mengubah hidupmu. Amin. Kalau saudara percaya bahwa tidak ada kekuatan apapun yang mengikat hidupmu, itu yang melepaskanmu dari dosa. Amin. Percayamu mengubah keadaan. Karenanya judul khotbahnya terlatih untuk percaya. Saya akan kasih tunjuk, Yesus bilang, percayamu mengubah keadaanmu. Jadilah seperti apa yang kamu percaya. Ketika ada 2 orang buta minta sama Yesus, Yesus, buat mata kami melihat. Lalu Yesus seperti membutuhkan sesuatu yang mereka kerjakan, mereka perbuat. Yuk kita baca ayatnya nih. Yesus kayaknya perlu sesuatu dari mereka. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Menurut saudara, Tuhan bisa melakukannya? Menurut saudara, Tuhan bisa menyembuhkan 2 orang buta itu? Bisa. Tapi dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan mau orang itu percaya. Tuhan butuh, dia percaya. Sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Keselamatan betul dibayar di kayu salib. Ciptaan baru dibayar di atas kayu salib, amin. Berkat kita dibayar di atas kayu salib. Tapi untuk kita nikmati dan terjadi jadi nyata dalam hidup kita, kita butuh percaya. Yesus tanya, percaya nggak aku bisa buat? Mereka jawab apa? Ya Tuhan. Mereka jawab apa? Ya Tuhan. Kami, fokus saya 29. Ayat 29-nya bilang apa di sana? Lalu Yesus berbuat menjamah mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa yang kita tidak tahu hari ini,
Kita bisa tahu Tuhan menyediakan berkat, kita nggak tahu masalah ini ada masalah apa, tapi kita punya iman. Tuhan celikan mata kita, di balik masalah ada kebaikan, ada hikmat, ada berkat Tuhan. Saudara percaya itu? Percaya? Jadilah kepadamu menurut percayamu, jadilah kepadamu menurut kepercayamu, jadilah kepadamu menurut percayamu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Bilang kanan kiri, percayamu mengubah keadaan. Amin. Bukan kehendak Tuhan, Pak. Iya, Tuhan punya kehendak. Saudara mau tahu kehendak Tuhan apa? Kamu disembuhkan. Tahu dari mana? Dia mati di kayu salib. Kamu dipulihkan. Kamu dibaharui jadi ciptaan baru. Itu kehendak Tuhan. Itu maunya Tuhan. Tapi saudara percaya nggak Tuhan mau seperti itu? Itu yang memampukanmu berbuat, bertahan, berjuang. Amin. Yesus menjamah mereka. Dan kalau kita baca terus, Yesus menyembuhkan mereka. Di ayat lain, di kisah lain, seorang ibu datang sama Yesus, sembuhkan anakku. Karena ibu ini bukan orang Yahudi. Yesus jawab, tidak baik memberi roti yang disediakan buat anak-anak dan memberinya kepada anjing. Tapi saya suka loh, ibu ini jawabnya hebat. Ibu ini bilang begini, tetapi anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari. Dia percaya nggak perlu rotinya. Dia percaya cukup remahnya. Nggak butuh rotinya, terlalu besar. Remahnya saja bisa menyembuhkan anakku, katanya. Maka Yesus menjawab seperti ini, Matius 15 ayat 28. Yuk kita baca. Maka Yesus menjawab, berkata kepadanya, ibu, imanmu besar. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang mengubah anaknya dari sakit ke sembuh? Imannya. Kalau saudara punya iman bahwa ada kuasa Tuhan di tempat ini, sekecil apapun bisa berbuat hal besar di hidupmu. Amin. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Saya mau kasih banyak ayat, nggak apa-apa ya? Kira-kira saudara, saya boleh minta waktu saudara lebih banyak, boleh? Boleh? Mana? Sampai jam 10 malam boleh? Gas katanya. Di depan gas-gas aja, yang lain yang ada rumahnya jauh ya kan. 10 orang kusta datang sama Yesus, semuanya disembuhkan. Enggak, bukan satu doang disembuhkan, semua disembuhkan. Tapi yang balik satu orang Samaria, bukan orang Yahudi, orang Samaria. Balik pada Yesus. Dan waktu balik pada Yesus, Yesus bilang, kamu ngerti, kamu bukan butuh kesembuhan, kamu butuh Yesus. Orang ini ngerti, yang lain cuma butuh kesembuhan dan pergi. Orang ini tahu, dia butuh Yesus. Imannya membuatnya menjadi utuh. Di dalam Lukas 17 ayat 19 dikatakan, imanmu telah menyelamatkan. Apa yang kamu percaya kamu butuh Yesus, itu menyelamatkanmu. Lalu saya suka ada orang lumpuh yang dibawa temannya. Nah ini appreciate saya buat orang-orang yang bawa temannya ke gereja nih. Pasti ada yang bawa temannya ke gereja untuk ketemu Yesus. 4 orang ini bawa teman yang lumpuh. Waktu ke satu rumah, di situ ada Yesus, rumahnya penuh orang, nggak bisa masuk. Waktu nggak bisa masuk, mereka ngapain? Naik ke atas, dibongkar atapnya. Karena mereka tahu, kalau teman yang lumpuh ditaruh depan Yesus, pasti bisa berjalan. Dan tahukah saudara, apa yang buat Yesus berkata, dosamu diampuni, beranjak dan berjalanlah. Ketemu di ayat 5, Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus apa? Ketika Yesus apa? Melihat iman mereka yang lumpuh jadi jalan. Tuhan tertarik dengan percayamu. Saya menaruh iman. Saya menaruh apa ya namanya? Saya menerawang lah. Saya percaya sementara saya khotbah, saudara sedang mengimani sesuatu. Dan Tuhan melihat imanmu. Jadi apapun yang lumpuh
Mungkin bisnis lumpuh, mungkin keharmonisan rumah tanggamu lumpuh. Ketika Tuhan lihat imanmu, maka itu semua bisa berjalan kembali. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Saudara ingat minggu lalu kita bahas, ada wanita pendarahan 12 tahun yang jamah jubah Yesus dan berkata, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Waktu dia jamah jubah Yesus, Yesus nengok, siapa yang jamah aku? Lalu murid-muridnya bingung, siapa yang jamah? Dari tadi banyak yang jamah Tuhan. Oh ada Yesus pasti banyak yang jamah. Tapi Yesus bilang enggak, ini beda yang jamah. Karena ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Lalu seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan itu yang sudah sembuh, dia keluar. Dengan ketakutan. Karena orang pendarahan waktu itu enggak boleh ada di kerumunan orang banyak. Tapi dia pakai iman, jamah Yesus, ada kuasa yang keluar. Mungkin ada di antara kita yang ketawa-ketawa tapi pendarahan di dalam, ya kan? Yang mungkin orang nggak tahu masalahmu, orang terdekat juga nggak tahu masalahmu. Tapi saya sarankan saudara, dekat Yesus, jamah jubahnya, maka ada kuasa dari surga akan mengalir. Amin. Dan Yesus berkata seperti ini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anak, imanmu telah apa? Menyelamatkan. Tuhan gak bilang kuasaku yang nyembuhin kamu. Tuhan gak bilang kehebatan dan kemauanku menyembuhkan kamu. Ya kita tahu kuasa Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku butuh kamu percaya. Saudara, di bulan ini, minggu lalu kita bahas, ada musim tiba-tiba. Tiba-tiba diberkati, tiba-tiba ada mujizat, tiba-tiba ada kuasa. Saudara percaya itu terjadi di hidupmu, Tuhan butuh percayamu, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Sesuai imanmu, sesuai percayamu. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya kalau ada masalah, minta doa bilang kanan kirinya, minta doa percaya. Amin. Pak Pendeta, saya udah minta, saya udah doa, tapi saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Makanya jangan doa pakai perasaan, doa pakai percaya. Amin. Percaya. Pak Pendeta, saya merasa kayaknya Tuhan gak berkenan. Jangan merasa, doa, minta maka jadilah seperti apa yang kau percaya. Amin. Alkitab bilang seperti ini, kalau engkau percaya, hal itu diberikan kepadamu, maka engkau akan menerimanya. Tutup matamu sejenak, angkat tanganmu, doa, minta apa yang kau mau minta. Minta, doa, percaya. Saya hitung 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Saudara sudah minta? Dalam nama Yesus, amin. Udah, jangan kebanyakan mintanya. Saudara udah minta? Udah doa? Saudara percaya? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Minta, doa, percaya. Doa pakai percaya. Doa bukan pakai perasaan. Pak Pendeta mah enak ngomongnya. Masalah saya gede banget. Saya nggak punya iman sebesar itu Pak Pendeta. Ya doain Pak Pendeta supaya tambah-tambahin iman saya. Sudah pernah hadapi masalah dan merasa imanmu nggak cukup? Pernah? Saya pernah. Mana yang pernah? Boleh angkat tangan yang pernah. Ada masalah besar banget nih, iman saya nggak cukup. Tuhan tambahkan iman. Itu juga yang terjadi ketika Yesus menyembuhkan, Yesus melepaskan. Dan murid-muridnya tidak bisa. Murid-muridnya bilang seperti ini. Yuk kita baca sama-sama di Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa katanya? Tambahkan iman kami. Iman kami kurang Tuhan. Buat saudara yang baru datang mungkin ke Tiberias nih. Dan merasa temanmu imannya lebih besar loh. Kamu imannya banyak ya, kamu hebat ya, beriman ya. Iman saya kecil, iman saya nggak cukup, masalah saya kegedean, iman saya nggak cukup. Apa yang Tuhan jawab waktu rasul-rasul minta? Tuhan tambahkan iman kepada kami. Ayat 6-nya Tuhan bilang seperti ini, jawab Tuhan, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi. Saudara boleh cari di Alkitab, Yesus memberi perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus bilang biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari semua tumbuhan.
Tapi kalau itu sampai jatuh ke tanah, kemudian pecah benihnya, kemudian tumbuh batangnya dan jadi sebuah pohon, itu jadi pohon yang besar banget. Sehingga burung bersarang di situ dan binatang-binatang bisa berlindung di bawahnya. Jadi Yesus mau bilang ketika punya iman sebesar biji sesawi, Yesus mau bilang seperti ini. Imanmu yang katamu kecil itu bisa buat sesuatu yang besar. Yesus mau bilang imanmu tidak pernah terlalu kecil untuk mujizat yang besar. Amin. Jadi sekalipun menurutmu kecil, lakukan, katakan percayamu, imani percayamu. Amin. Lihat masalah, aku percaya Tuhan buka jalan. Lihat tantangan, aku percaya di balik tantangan ini ada mujizat. Amin. Lihat godaan, aku percaya aku menang atas godaan ini. Amin. Perkatakan imanmu. Lalu Yesus bilang, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, tertanam ke dalam laut, dan ia akan taat kepada. Jadi ini buat yang imannya kekecilan. Imanmu gak pernah terlalu kecil. Iman yang kecil, iman yang kamu punya sekarang. Anak-anak muda, iman yang kamu punya sekarang. Pak, Bu, iman yang kamu punya sekarang dapat melakukan hal-hal besar, dahsyat, luar biasa di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Bilang kanan kirinya, imanmu selalu cukup untuk masalahmu. Enggak pernah kekecilan. Amin. Saudara ingat waktu minggu lalu kita bahas Petrus ditangkap, ditaruh penjara paling dalam, ingat? Ditaruh di penjara paling dalam. Ibu Arta ingat pagi-pagi. Penjaranya dirantai, kaki tangannya dirantai, dijaga 2 penjaga, di balik pintu ada penjaga. Itu pintu jaga 1, pintu jaga 2. Ada penjaga, di balik pintunya ada penjaga lagi, ada pintu gerbang besar, banyak penjaga di sana. Tapi Petrus tidur, kemudian malaikat datang, malaikat bilang, ikat pinggangmu, pakai kasutmu, pakai sepatumu, kemudian ikut aku. Dan kemudian Petrus ikut malaikat itu, tidak diceritakan detail, tapi pintu jaga 1 lewat, lolos. Yang diceritakan rantainya gugur, kemudian dia ikat pinggangnya, pakai sepatunya, melangkah, dituntun malaikat, keluar. Pintu jaga 1 lolos, pintu jaga 2 lolos. Pintu gerbang besar, masih ingat? Terbuka dengan, itu yang kita imani kan, bulan ini ada pintu gerbang besar yang terbuka dengan sendirinya buat hidup kita, amin. Jadilah sesuai imanmu yang bilang amin. Nah udah telat yang lainnya. Amin. Ada pintu gerbang besar yang keluar, yang terbuka dengan sendirinya. Saudara tahukah, Petrus bilang seperti ini. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh, sangkanya ia melihat sebuah penglihatan. Saudara bisa tarik kesimpulan dari cerita ini, Petrus gak punya iman bisa lolos. Petrus gak punya iman yang sebesar itu, yang percaya bahwa dia bisa lewat pintu jaga 1, pintu jaga 2, pintu gerbang besar terbuka dengan sendirinya. Dia berpikir itu cuma mimpi, itu cuma penglihatan. Dia gak punya iman sebesar itu. Tapi imannya yang mungkin kecil bisa mengerjakan mujizat yang besar. Jadi jangan khawatir untuk imanmu hari ini. Imanmu selalu cukup untuk mujizat besar terjadi di hidupmu, terjadi di keluargamu. Dia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Imanmu yang kecil bisa membebaskanmu, amin. Bisa berbuat hal dahsyat di hidupmu. Tapi Pak Pendeta, saya udah lama menanti jawaban doa. Sekalipun jawaban doa belum kelihatan. Karena Paulus bilang gini, udah 3 kali aku minta sama Tuhan, tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Lalu di ayat yang 9, Paulus bilang begini, sebab justru, dari kata itu ya kita baca ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah. Kata aku terlebih suka, itu gambaran aku memilih. Paulus bilang, aku memilih walaupun jawaban doa belum kelihatan. Aku memilih tidak nyerah.
Aku memilih tidak mundur karena aku orang benar. Aku memilih percaya ada kuasa yang besar, ada jawaban doa yang lebih besar dari apa yang aku harapkan dan minta. Ada yang terbaik yang Tuhan punya buat hidupku. Dan ketika engkau percaya, jadilah seperti apa yang kau percaya. Jadilah seperti apa yang kau percaya. Tuhan mau di hari-hari ini kau terlatih untuk percaya. Bukan terlatih khawatir, bukan terlatih bimbang. Karena waktu engkau terlatih percaya, engkau jadi orang yang gak mundur, gak nyerah, gak kompromi. Justru engkau jadi orang yang hebat. Bahkan kalau ngomong soal hal-hal baik, engkau melakukan lebih hebat daripada orang-orang agama di luar sana. Karena engkau percaya di dalammu ada Yesus, dan Yesus lebih dahsyat, lebih hebat. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ini percaya, amin. Lebih sanggup pulihkan. Nah, ini namanya percaya. Ku berserah. Nyanyikan, ku percaya. Hanya Yesus, amin. Hanya, bukan kuat gagahmu, bukan hebatmu, hanya Yesus. Dia yang layak menerima pujian, hormat. Dia yang layak ditinggikan. Lagi sama-sama angkat tanganmu, katakan, kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu